Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik sekalian, saya Muhammad Agung Permadi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menerangkan atau mengajar tentang mata kuliah ilmu gulma. Oke, langsung saja. Ya, ini adalah kontrak perkuliahan ya, mungkin nggak usah kita bahas. Ini adalah kontrak perkuliahan pada saat kuliah offline atau di ruangan. Kemudian ada praktikum, ya praktikum di sini ada 3, ada di ruangan, menganalisa dan mengenal gulma. Kemudian yang kedua adalah tugas mandiri, membuat herbarium, dan yang ketiga adalah lapangan. Oke, baik di sini mungkin praktikumnya yang akan kita pakai adalah membuat herbarium. Nah, apa itu herbarium? Ya, nanti akan dijelaskan. Ini adalah referensinya. Oke, sebelum kita masuk ke mata kuliah ilmu gulma, di sini saya akan menjelaskan atau mencoba menjelaskan tentang penyebab kerusakan tanaman. Jadi kerusakan tanaman itu disebabkan secara umum oleh 2. Yang pertama adalah pengganggu abiotik. Nah, pengganggu abiotik artinya tidak hidup ya. Tidak, biotik hidup. Apa saja gangguan abiotik? Ada gangguan alam ya atau bencana alam. Itu misalnya kekeringan, banjir, angin kencang, salinitas tinggi. Salinitas itu adalah kadar garam. Kemudian gempa. Kemudian abiotik yang kedua itu kondisi tanah. Misalnya pH ekstrim. pH ekstrim itu misalnya pH-nya terlalu asam, ya, pH rendah, terlalu asam dia. Kemudian tekstur dan struktur tanah yang kurang baik. Kemudian ketersediaan hara rendah ya. Hara ini sangat diperlukan oleh tanaman. Ya, jadi kalau hara rendah artinya tanahnya tidak subur. Kemudian ada populasi mikroba sedikit ya. Mikroba itu mikroba tanah untuk menyuburkan tanaman. Kemudian penyebab abiotik apalagi? Ada tindakan agronomi. Misalnya kerusakan akar pada saat pemindahan tanaman. Pemindahan tanaman dari mana? Dari polybag ke lahan ya. Otomatis nanti akarnya akan terganggu pada saat dipindahkan ke lahan, sehingga pertumbuhan tanaman nanti akan terganggu. Kemudian ada penggemburan tanah, misalnya kita mencangkul ya atau membersihkan gulma di sekitar perakaran tanaman, akar tanamannya tercangkul ya sehingga mengalami kelukaan. Kemudian apalagi abiotik? Selanjutnya adalah lingkungan. Misalnya keracunan limbah, kebakaran, eksploitasi lingkungan dan lain-lain. Yang nomor 2, penyebab kerusakan tanaman itu ada pengganggu biotik. Biotik itu hayati atau makhluk hidup. Ya, ada 3, ada hama, patogen, gulma. Ya, hama ada binatang, ada serangga, tungau, dan nematoda. Patogen itu penyebab penyakit. Ya, ada bakteri, ada virus dan jamur. Kemudian ada gulma, tumbuhan pengganggu tanaman. Ya, jadi adik-adik mahasiswa juga harus bisa nanti membedakan apa perbedaan dari tumbuhan dengan tanaman. Ya, jadi mata kuliah kita ya ilmu gulma adalah fokus membahas tentang gulma, yaitu pengganggu biotik. Jadi di kuliah kita kali ini ya nanti akan dijelaskan tentang arti, peran, sifat dan klasifikasi gulma. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan ya yang perlu kita ketahui jawabannya dalam mata kuliah kita kali ini. Yang pertama adalah perlukah gulma dikendalikan? Ya. Kemudian yang kedua, kenapa? Apakah perlu atau tidak ya? Kenapa? Dan yang ketiga, apa keuntungan dan kerugian atas keberadaan gulma? Oke, pengertian gulma ya. Jadi pengertian gulma secara umum ini ada 4 ya dari beberapa sumber. Yang pertama adalah suatu tumbuhan yang tumbuhnya salah tempat. Yang kedua, suatu tumbuhan yang tumbuhnya tidak dikehendaki manusia. Yang ketiga, suatu tumbuhan yang ikut campur dengan manusia di bidang pertanian. Yang keempat, suatu tumbuhan yang manfaatnya belum diketahui. Ya, jadi misalnya gini contohnya. Ada jagung ya, tumbuhnya di lahan cabai atau di ladang cabai. Nah, jadi jagung tersebut bisa dikatakan gulma. Kenapa? Karena jagungnya tumbuh di lahan cabai ya, suatu tumbuhan yang tumbuhnya salah tempat. Kemudian suatu tumbuhan yang tumbuhnya tidak dikehendaki ya, misalnya juga sama seperti tadi, kita nanamnya cabai, yang kita harapkan itu adalah yang tumbuh pohon cabai. Nah, sedangkan yang tumbuh adalah pohon jagung, jadi bisa di jagung itu bisa dikatakan sebagai gulma.
Kemudian suatu tumbuhan yang ikut campur dengan manusia di bidang pertanian, ya tadi secara umum adalah tumbuhan pengganggu. Kemudian suatu tumbuhan yang manfaatnya belum diketahui, jadi ada tanaman nih, baru tanaman jenis baru, ya yang nggak diketahui, atau tanaman di hutan, yang di pinggir-pinggir hutan. Nah itu bisa juga disebut dengan gulma. Oke, jadi dari pengertian gulma ini bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah subjektif, berdasarkan kepentingan manusia, ya, atau antroposentris. Gulma, ya, gulma adalah yang pertama adalah tumbuhan yang salah tempat, ya, sama seperti yang tadi. Yang kedua, tumbuhan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tumbuhan yang tidak dikehendaki, ya sama saja, ya. Tumbuhan yang tidak diusahakan juga sudah dijelaskan tadi, ya. Kalau kita nanamnya cabai, ya otomatis kita berharap tumbuhnya cabai, ya. Jika ada tumbuh jagung, maka jagungnya bisa disebut dengan gulma. Oke, kemudian tumbuhannya tidak sedap dipandang mata. Ya, jadi kalau tumbuh ada misalnya nih di lahan di halaman depan rumah tumbuh rumput-rumputan, jadi semak belukar, ya, tidak elok dipandang mata, maka bisa disebut dengan gulma. Ya, tapi kalau adik-adik mahasiswa sekalian tahan dengan perkarangan rumahnya dipenuhi rumput, ya, tidak merasa bermasalah, maka bisa juga tidak disebut gulma, ya. Kembali lagi ke tadi pengertiannya secara subjektif, ya, atau berdasarkan kepentingan manusia. Kemudian tadi ada yang terlewat, ada tumbuhan yang merugikan, ya, merugikan manusia, misalnya dia berduri, ya, kita kena durinya terluka, kita rugi, ya, terluka sakit. Kemudian misalnya lagi dia ada bulu-bulu halusnya menyebabkan gatal-gatal, ya, bisa melukai manusia, merugikan, itu terhadap manusia. Kemudian kalau terhadap tanaman, ya, mengganggu pertumbuhan tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuhan yang mempunyai nilai negatif lebih besar daripada nilai positifnya, ya, jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kemudian tumbuhan yang belum diketahui manfaatnya juga, ya, hampir sama seperti yang tadi. Kemudian yang bersifat umum adalah gulma yang tumbuh, atau gulma adalah tumbuhan yang telah beradaptasi dengan habitat buatan dan menimbulkan gangguan terhadap segala aktivitas manusia, ya, itu pengertian gulma secara umum, ya, sudah beradaptasi. Kemudian apa kaitannya atau pengertian gulma secara dilihat secara dengan budidaya tanaman? Adalah gulma yang adalah tumbuhan yang keberadaannya dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan bagi tanaman, budidaya maupun aktivitas manusia dalam mengelola usaha taninya. Ya, jadi di sini bisa dilihat, ya, misalnya kita nanam pohon jagung, ya, kemudian tumbuh tadi gulma, ya, atau rumput-rumputan sekitarnya. Nah, jadi otomatis nanti, ya, gulma tersebut akan menyerap nutrisi yang ada di tanah dibandingkan dengan pohon jagung. Kita pupuk nanti pohon jagungnya, gulmanya yang mengambil. Kita siram tanaman jagungnya, gulmanya juga yang mengambil, ya, sehingga tanaman jagung tadi itu kekurangan nutrisi, ya, kekurangan unsur hara akibat gulma, kekurangan air akibat gulma, ya, sehingga pertumbuhan tanaman jagungnya terhambat. Kemudian mengganggu budidaya atau aktivitas manusia dalam mengelola usaha taninya, misalnya gini, kita memupuk jagung, di lahan jagungnya itu banyak rumputnya, banyak gulmanya, ya, bagaimana kita cara memupuknya kalau banyak gulmanya, ya. Kemudian misalnya lagi, ya, kita mau panen, ya, banyak rumputan, ya, otomatis kita akan sulit, ya, dalam memanennya. Ini lanjut saja. Ini juga kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dengan karakter gulma, ya. Karakter itu sifat, ya, sifat. Apa saja karakter gulma? Ya, yang pertama mempunyai alat penyebaran yang mudah tersebar, ya. Pada umumnya gulma itu bisa melalui biji, bisa melalui rimpang, bisa juga melalui bagian-bagian tubuhnya, ya. Tapi pada intinya adalah mempunyai alat yang penyebaran mudah tersebar. Artinya bagaimana, ya? Dia alat perkembangbiakannya ini sangat gampang, bisa terbawa air, bisa terbawa angin, bisa terbawa alat-alat pertanian, sehingga penyebaran gulma ini dari satu daerah ke daerah yang lain sangat cepat. Kemudian bisa dormansi lama, pecah kalau lingkungan sesuai. Sekali datang, tahan, nunggu lama, perkecambahan tidak serentak, selalu ada backup. Kalau berkecambah serentak akan rentan terhadap serangan hama penyakit, ya. Jadi intinya seperti ini.
Dormansi itu artinya adalah kemampuan tanaman ya untuk tidak tumbuh. Kenapa dia tidak tumbuh? Ya karena lingkungannya tidak mendukung. Nah, gulma ini juga sama. Dia dormansinya tinggi, tahan dia bertahun-tahun di dalam tanah. Ya, jadi ketika lingkungannya sesuai, ya dia akan tumbuh. Kalau tidak sesuai, dia akan tetap dormansi ya dalam bentuk biji yang berada di dalam tanah. Kemudian yang ketiga, biji berkecambah dalam cahaya. Ya, bagaimana maksudnya ini? Ya, jadi gini, ketika biji gulma itu berada dalam tanah, ya, berada dalam tanah, kemudian tidak mendapat cahaya matahari, ya, misalnya kita lihat ada parkiran motor atau sepeda motor, parkirannya lantainya tanah tapi beratapkan genteng atau apapun, ya, kita lihat di bawah parkirannya itu, ya, tidak ada gulma. Kenapa tidak ada gulma? Ya karena tidak ada cahaya matahari ya. Kita ketahui cahaya matahari itu fungsinya untuk berfotosintesis. Nah, jadi ketika tidak ada cahaya matahari, tidak bisa berfotosintesis ya, maka gulma yang dormansi tadi itu tidak akan tumbuh. Nah, tapi ketika dia mendapat cahaya matahari tanahnya ya, maka gulma tersebut nanti akan tumbuh. Ya, kemudian yang keempat adalah kecambah teradaptasi dengan tempat terbuka dalam berbagai variasi suhu dan kelembaban ya. Jadi gulma ini selalu berkecambah di tempat yang terbuka ya, ada daya adaptasinya tinggi. Kemudian jika terdapat matahari dia berkecambah ya. Nomor 5, dapat hidup dengan berbagai kondisi tanah ya. Jadi di tanah yang miskin hara sekalipun ya, tanah gersang yang warnanya kuning, pasti terdapat gulma ya, apalagi tanah-tanah yang subur. Kemudian yang nomor 6, apa karakter gulma adalah populasi tinggi. Ya, populasi tinggi artinya jumlahnya itu sangat banyak. Sudah jumlahnya sangat banyak, produksi bijinya itu juga sangat banyak. Kemudian nomor 7, tumbuh dan menjadi dewasa sangat cepat ya. Contohnya misalnya gini, kalau kita tanaman jagung dari kita tanam dari awal sampai panen itu kan kurang lebih 3 bulan ya. Jadi gulma ini ya, dalam beberapa minggu saja sudah bisa menjadi dewasa. Setelah dia dewasa ya akan menghasilkan bijinya nanti akan menyebar kemudian tumbuh tempat lain ya, sehingga pertumbuhannya menjadi sangat cepat dan sangat banyak. Kemudian nomor 7, tumbuh dan menjadi dewasa sangat cepat tadi sudah ya. Nomor 8, tidak tergantung pada polinator ya. Apa itu polinator? Polinator itu adalah serangga penyerbu ya, misalnya seperti lebah, bisa juga kupu-kupu ya, bisa juga kumbang, tapi yang paling utama itu adalah lebah. Kemudian nomor 9 ya, dia kalau gulma tahunan ya, reproduksinya bisa secara vegetatif. Vegetatif artinya fragmentasi ya, artinya misalnya melalui batang ya, batangnya patah, kemudian batangnya bisa tumbuh menjadi tanaman atau individu yang baru. Kemudian ke-10, mampu berkompetisi interspesifik dengan berbagai cara ya. Kompetisi itu adalah persaingan. Persaingan apa? Persaingan memperebutkan hal yang sama, memperebutkan sumber daya. Apa saja sumber dayanya itu ya, bisa air, bisa cahaya matahari, bisa kesuburan tanah atau unsur hara. Nah, itu kompetisi. Kemudian apa interspesifik? Interspesifik itu adalah lintas spesies ya, spesies yang berbeda. Dia bisa tinggi daya kompetisinya itu dalam lintas spesies ya. Misalnya gulma dengan tanaman jagung, gulma dengan tanaman budidaya, gulma dengan tanaman cabai ya, itu interspesifik ya, berbeda spesies. Kalau dia intraspesifik artinya dalam spesies yang sama, misalnya gulma dengan gulma satu jenis, jagung dengan jagung, itu kompetisi intraspesifik ya. Kalau interspesifik dia berbeda spesies. Kemudian bahasan selanjutnya adalah kerugian akibat gulma ya. Yang pertama, menurunkan hasil tanaman. Kenapa ya? Apa dia hasil tanamannya itu bisa berupa kuantitas itu jumlah, bisa juga secara kualitas produk ya, kualitasnya menurun. Kenapa bisa berkurang produksi tanaman ini ya? Karena terjadi persaingan tadi, kompetisi. Apa yang diperebutkan, apa yang dikompetisikan ya, ada air, ada unsur hara, ada cahaya matahari ya, CO2, kemudian dan ruang tumbuh ya. Oke, contohnya mungkin nanti bisa dibaca saja ya, biar video tidak lama-lama. Kemudian ini adalah contoh beberapa contoh gambar gulma ya. Ada Paspalum conjugatum, ada Asonopus compressus, ini bisa kita lihat di lapangan-lapangan.
Kemudian ada Digitaria ascendens, ya. Digitaria ascendens. Oke, yang kedua, apa saja kerugian gulma, ya? Menghambat atau menekan pertumbuhan, bahkan meracuni tanaman dengan mengeluarkan zat alelopati, ya. Zat alelopati itu adalah senyawa yang dikeluarkan gulma khususnya ke lingkungannya untuk menghambat pertumbuhan tanaman lain, ya. Istilahnya racun lah kalau bahasa umumnya, ya. Racun, dikeluarkannya racun mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya, ya, atau tanaman lain, ya. Contohnya mungkin bisa saudara atau adik-adik mahasiswa baca. Ya, ini beberapa contoh tanaman atau gulma yang menghasilkan alelopati, ya, zat racun tadi. Ada Micania sp, ini tanaman merambat. Kemudian ada Imperata cylindrica, ini adalah alang-alang. Ada Cyperus rotundus rumput teki, ada Artemisia vulgaris. Oke. Nah, kemudian ini lanjutannya tadi. Jadi ada beberapa tumbuhan, ya, yang mengeluarkan zat racun, tetapi dia juga keracunan akibat racun yang dikeluarkannya, ya. Istilahnya kayak senjata makan tuan seperti itulah, ya. Ada contohnya Helianthus anus, ada Erigeron sp, ada Aster, ada Sorghum halapanse, ada Agropyron repens, dan Brassica oleracea. Oke, ya, ini ada gambar-gambarnya dan beberapa contohnya. Ada Erigeron sp, ada Perennium argentatum, ada Sorghum halapanse, dan Agropyron repens. Kemudian lanjutan dari kerugian gulma, ya. Nomor 3, mempersulit pemeliharaan tanaman. Contohnya adalah pemupukan, ya. Kemudian pendangiran, pengemuran tanah, serta pengendalian OPT, ya, terganggu jika ada gulma di sekitar tanaman budidaya. Kemudian menghambat aliran air dan merusak saluran pengairan. Ini, ya, khususnya gulma-gulma di perairan, ya, gulma-gulma air, ya. Atau misalnya gulma yang berada di saluran irigasi sawah, ya. Jadi menghambat aliran air sehingga airnya itu tidak mengalir melainkan menjadi tergenang, ya, mampet. Kemudian yang kelima, mengurangi persediaan air di waduk transpirasi, ya. Jadi semakin banyak gulma di air itu, ya, gulma air, maka persediaan air di waduk tersebut atau di kolam tersebut akan semakin sedikit. Ya, kenapa semakin sedikit? Karena dia menguap. Ya, menguap akibat transpirasi, ya. Kemudian yang keenam, ya, jadi transpirasi itu adalah penguapan air melalui atau berasal dari tanaman, ya, penguapan air dari tubuh tanaman, itu transpirasi. Sedangkan evaporasi itu adalah penguapan air dari tanah. Kemudian yang keenam, mengurangi kapasitas air di saluran pengairan dan tempat penampungan, misalnya sungai, solokan, waduk, dam, embung kolam, dan lain sebagainya akibat sedimentasi, ya. Maksudnya seperti ini, sedimentasi ini. Jadi misalnya adik-adik mahasiswa punya kolam nih, dalamnya 5 meter. Nah, kemudian banyak ditumbuhi gulma di atas air, eceng gondok misalnya. Nah, jadi eceng gondoknya itu mati, nanti sisa-sisa tumbuhan yang mati eceng gondok itu akan mengendap di dalam atau di dasar kolam. Nah, jadi kolam adik-adik mahasiswa tadi yang awalnya 5 meter, karena menumpuk tadi sisa-sisa eceng gondok tadi, ya, jadi terjadi pendangkalan yang awalnya 5 meter menjadi 3 meter misalnya, atau tinggal 4 meter, ya. Jadi otomatis kapasitas penampungan airnya juga semakin berkurang. Kemudian nomor 7, mempersulit dan mengganggu aktivitas manusia dalam budidaya tanaman sejak pratanam sampai pasca panen. Contohnya sanitasi kebun atau lahan budidaya, ya. Jadi sanitasi itu kebersihan, ya, mengganggu. Bagaimana maksudnya? Ya, awal seharusnya tidak keluar, ya, tenaga kita, usaha kita untuk membersihkan gulma. Jika gulma tidak ada, ya harus keluar. Kenapa? Karena gulmanya tumbuh di lahan budidaya kita. Sedangkan jika tidak kita kendalikan, ya, maka akan terjadi kerugian-kerugian yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Kemudian yang ke-8, ya, sebagai inang pengganti bagi serangga hama dan patogen penyakit, ya. Ini contohnya misalnya tidak ada tanaman utamanya yang menyerang itu tadi, bisa gulma sebagai tanaman inang, ya. Istilahnya ibarat tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, itu dia nomor 8. Kemudian nomor 9, peningkatan biaya untuk pengendalian hama dan penyakit tumbuhan, ya. Ini contohnya bisa dibaca. Nah, ini dia, ya. Ada Scirpus maritimus. Nah, Scirpus maritimus ini adalah gulma di sekitar sawah, ya. Gulma di sekitar sawah.
biasanya dia tumbuh sekitar sawah, itu dapat menjadi inang pengganti ya bagi penyakit dan hama. Misalnya penyakit hawar atau blas ya, disebabkan oleh nama patogennya Pyricularia oryzae. Kemudian bisa juga sebagai tumpangan si kepik hijau ya, Nepothetic virescens, dan maaf maksud saya bukan kepik hijau ya, wereng hijau. Kemudian wereng coklat, Nilaphar patalugens ya. Jadi itu Scirpus maritimus. Nah, jadi ketika misalnya padinya tidak ada, apa sudah panen, ada si Scirpus maritimus ini, jadi hama dan penyakit ini bisa numpang dulu di gulma yang ini, Scirpus maritimus. Nah, ketika padinya sudah tumbuh ya, jadi gulma maksudnya wereng tadi, hama tadi, dan penyakit tadi nanti akan pindah ke padi tadi. Oke. Jadi selama gulmanya padinya nggak ada ya, hama dan penyakit tadi numpang di gulma. Setelah padinya ada ya, pindahlah tadi hama dan penyakit tadi. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kerugian gulma, yaitu menimbulkan gangguan kesehatan ya. Tepung sari beberapa spesies gulma menyebabkan alergi, dan beberapa spesies menyebabkan peradangan kulit ya. Jadi misalnya kita lewat dari semak-semak ya, tubuh kita atau badan kita gatal-gatal, nah itu dia disebabkan oleh tepung sari si gulma ya. Jadi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi orang-orang yang alergi. Oke, ini ada beberapa contoh gulma juga yang bisa menyebabkan alergi ya. Ada Cynodon dactylon, ada Eleusin indica ya. Kemudian ada Amaranthus spinosus, itu bayam duri. Kemudian ada Mimosa fudica, itu adalah putri malu. Oke ya, ini kita lanjutkan saja ya, biar tidak terlalu lama videonya. Kemudian ada peran positif gulma ya. Yang pertama, melindungi tanah dari erosi. Contohnya Imperata cylindrica, tadi alang-alang, Paspalum conjugatum. Kemudian ada Asonopus compressus, ada Cynodon dactylon, menjalar pada permukaan tanah ya. Jadi maksudnya bagaimana ya? Jadi kalau tanah yang tandus itu ketika turun hujan ya, akan menyebabkan erosi ya. Jadi butiran-butiran hujan itu langsung jatuh ke tanah, menghempas tanah, sehingga aliran permukaan yang ada dalam yang mengalir itu berwarna coklat. Nah, itu dia artinya dia mengandung atau membawa partikel-partikel tanah ya, menyebabkan erosi. Nah, jadi ketika ada gulma-gulma ini di atas permukaan tanah, di air hujan itu tidak langsung jatuh menghantam tanah, melainkan dia menghantam gulma-gulma tersebut. Makanya kalau kita lihat di lapangan-lapangan ya, kalau ada turun hujan airnya bening, nggak coklat ya, tidak terjadi erosi. Kemudian yang kedua, yang B, bisa menyuburkan tanah. Nah, jadi menyuburkan tanah ini tidak semua gulma dapat menyuburkan tanah ya, hanya beberapa saja. Apa saja contohnya? Ada Centrosema pubescens, ada Ferreria javanica, kemudian ada Calopogonium muconoides dan Ageratum conizoides. Ya, yang terakhir. Ya, jadi gambar di sebelah ini adalah Ageratum conizoides ya, atau bahasanya itu babadotan. Ya, kenapa disebut babadotan? Karena dia bau seperti kambing aromanya. Kemudian selanjutnya adalah sebagai inang pengganti dari predator atau parasitoid. Ya, jadi peran negatifnya tadi ada inang pengganti untuk hama, peran positifnya ada juga inang pengganti untuk predator atau parasitoid. Kemudian sebagai tanaman trap crop. Ya, trap crop itu adalah tanaman perangkap. Ya, tanaman perangkap artinya bagaimana tanaman perangkap ini supaya si hama tadi itu tidak menghinggapi tanaman budidaya, melainkan dia masuk ke tanaman trap crop, sehingga tanaman budidaya kita terhindar dari serangan hama ya, atau sedikit diserang oleh hama. Apa contohnya? Ada Tripsacum laxum, kemudian ada Tithonia diversifolia ya. Jadi gambar di bawah ini itu adalah gambar Tithonia diversifolia. Kemudian yang kelima adalah sebagai tanaman penghalang ya. Tanaman penghalang ini artinya dia menghalangi pandangan si hama supaya tidak menyerang tanaman budidaya kita. Oke, ini ada soal-soal untuk latihan. Oke. Jadi sampai sekian saja akhir kuliah online kita. Ya, saya tutup. Tapi sebelum saya tutup, nanti akan ada tugas-tugas yang wajib dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa sekalian di Google Classroom ya. Jadi silahkan dibuka Google Classroom-nya, nanti ada tugasnya, kemudian dikirimkan kepada saya, ada tenggat waktunya. Oke, jadi cukup sekian, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.